Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al mu'tabarah, para kiai, wabil khusus sesepuh kita semua, Kiai Haji Amin Mustoleh atwalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah. Sahabat saya Kiai Haji Slamet Rianto a'azzahullah bi'izzih, Kiai Ahmad Yunani, Kiai siapa lagi? Kiai yang lain yang saya tidak tahu namanya. Ibu Nyai Bidayah dan Nyai-Nyai yang lain. Pengurus Nahdlatul Ulama, Ranting MWC, Cabang, Badan Otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur, para pejabat pemerintah yang mewakili Pak Camat dari Polsek dan Koramil, KUA yang saya hormati. 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju. Namanya negara Romawi. Sudah punya agama Katolik. Punya kitab suci, Bible, Injil. Punya undang-undang, punya pendidikan, punya ilmu pengetahuan. Negara yang maju Romawi itu. Tapi masih ada sisi jahiliyah. Yaitu para pembesar negara Romawi paling suka mengadakan acara gladiator. Ya Kiai nggak tahu, orang tahu nonton film. Gladiator itu budak dan budak, manusia dan manusia, budak diadu, ditonton oleh raja, oleh para pembesar negara, pembesar agama. Kalau sudah ada yang kalah, terkapar, mati salah satunya, tepuk tangan, gembira. Berarti acara sukses. Ini namanya jahiliyah. Itu negara Romawi. Pernah ada raja namanya Nero. Membakar hidup-hidup 600 budak. Dijadikan lampu penerang jalan. Dia jalan di tengah-tengahnya. Pernah ada pemberontakan dari budak dipimpin oleh Spartacus. Ya gagal. Dan semuanya dibunuh. Makanya nonton film Pak Anu Kiai. Film sejarah bukan film nopo-nopo. Sejarah. Jahiliyah merajalela di kerajaan Romawi, padahal ilmu dan teknologi udah maju. Di sebelah timur ada negara besar, sudah maju, punya pendidikan, punya ilmu pengetahuan, punya undang-undang, punya agama, namanya Zoroaster. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Punya kitab fikih undang-undang namanya Hammurabi. Persi negara itu. Tapi
undang-undang di sana hanya untuk orang kecil. Kalau orang kecil melanggar hukum, walaupun masalah kecil dihukum sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau yang korupsi orang besar, atau kenalannya orang besar, atau misananya atau yang dekat dengan orang besar, tidak ada hukum, bebas, tenang. Persi, kisah istilah Persi, bukan Majenang, bukan Persi. Itulah jahiliyah Persi. Romawi jahiliyah, Persi jahiliyah, di tengah-tengah ada jazirah Arab, bangsa Arab. Bangsa Arab sempurna jahiliyahnya. Karena pendidikan ilmu pengetahuan tidak ada. Rata-rata buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Dan agamanya sesat, menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Kalau orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, nyembah batu tapi punya kitab suci. Rigveda, Mahavad Gita, kitab sucinya orang Hindu. Kalau orang Arab nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Waktu itu berhala ada 360 di kota Mekah. Ada yang namanya Lata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yaghus, Nasr, Suwa', Wad. Di antara nama-nama berhala di situ. Rata-rata buta huruf yang bisa baca tulis kurang lebih 10 orang ketika Nabi Muhammad lahir. Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Qus al-Ayadi, Antara al-Absi, itu yang bisa baca tulis. Lainnya buta huruf. Rasulullah juga buta huruf. An-Nabiyul Ummi. Mudah perang satu sama lain. Hanya masalah sepele bisa perang puluhan tahun. Ada tamu, ontanya dicuri. Itu perang antara yang punya tamu dengan yang punya keluarganya yang dicuri ontanya. Perang 40 tahun gara-gara onta. Namanya perang Fijar. Rasulullah waktu itu baru usia 14 tahun. Membantu pamannya Abu Thalib ikut perang. Rasulullah membawakan anak panahnya. Itu perang Fijar 40 tahun. Kanjeng Nabi usia 14 tahun. Membantu pamannya. Kalau punya anak perempuan, takut menjadi beban, tidak bisa membantu keluarga, lebih baik dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuan yang baru lahir. Kalau bapaknya mati, ibunya agak beres. Ngerti agak beres? Kalau bapaknya mati, ibunya agak beres, diambil oleh anaknya. Eman-eman kalau dia orang lain. Ini jahiliyah Arab. Di tengah-tengah masyarakat yang biadab seperti itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar membangun masyarakat seperti itu. Kalau di sini sih enak, udah orang Majenang Islam semua, bangunnya enak, tinggal dorong saja. Udah, apa ini? Pesantren pembangunan Miftahul Huda maju, tinggal dorong mawon. Kalau Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti tadi itu. Kemudian Allah memberikan guidance kepada Nabi Muhammad bagaimana cara membangun mereka. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Orang Arab ummiyin, buta huruf, tidak berpendidikan, dari sisi agama dhalalim mubin, sangat sesat. Nabi Muhammad diperintah agar membangun masyarakat seperti itu. Gimana caranya? Langkah pertama, khutwatil ula, first step, yatlu alaihim ayatih, menyampaikan bacaan Quran.
Langkah pertama itu. Maka pesantren harus ada ngaji Quran. Walaupun pesan modern. Kalau nggak ada ngaji Quran, bukan pesantren. Banyak sekali di Jakarta, khotib, penceramah, pidatonya enak, khutbahnya enak. Bosong mengeluarkan ayat Quran, prendang-prendong. Ya Allah. Menjijikkan. Jelas bukan Quran pesantren itu. Biasanya itu. Pesantren harus diwajibkan santri yang ngaji Quran. Langkah pertama, Allah menunjukkan pada Nabi Muhammad agar membacakan Al-Quran kepada orang Arab yang jahiliyah. Begitu Rasulullah menyampaikan Quran, orang Arab terheran-heran. Semua terheran. Muhammad sejak kecil yatim piatu. Tidak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, nggak bisa baca. Tidak pernah bergaul dengan orang pinter. Tidak pernah melancong ke luar negeri. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang redaksi bahasanya sangat indah. Isinya sangat menakjubkan. Cerita Nabi Adam Hawa di sorga. Melanggar larangan makan buah khuldi. Diusir. Dari mana Muhammad cerita itu? Oh, buta huruf kok bisa cerita seperti itu. Cerita Nuh, banjir topan. Semuanya mati kecuali yang naik perahu bersama Nabi Nuh. Cerita Ibrahim dibakar, boten mempan. Dari mana Muhammad bisa cerita gitu dulu? Kalau kita di sini misalkan di pedalaman manalah. Desa yang paling pelosok. Ada orang tiba-tiba bisa cerita seperti itu. Heran kan? Buta huruf lagi. Buta huruf. Cerita Nabi Musa. Tongkatnya ajaib. Bisa membelah Laut Merah. Bisa dari jalan raya, jalan tol. Cerita Nabi Isa. Dilahirkan tanpa ayah. Bisa ngobati orang sakit, orang lumpuh, orang buta. Semua orang Arab terheran-heran. Hanya saja orang Arab menyikapi Quran pro dan kontra. Yang kontra kenapa? Kenapa yang gak mau iman dengan Quran? Gengsi. Muhammad menyampaikan Quran isinya melarang menyembah berhala. Saya bisnisnya jualan berhala. Ya bangkrut kalau saya masuk Islam. Saya kalau mendengarkan pengajiannya Kiai siapa sini? Kiai Mukhlis ya. Mudah-mudahan sembuh. Fi sihhatil wa afiyah. Kalau saya menghadiri pengajian pesantren Kiai Mukhlis, kalau ngaji melarang jualan bir, jualan khomer, wong warung saya jualannya khomer kok. Paham betul, paham betul? Gak boleh riba, renten, utang 100 bayar 200, wong saya kerjaan saya gitu kok. Wes, gak usah dengarkan dengan Quran, gak ada Muhammad, gak usah. Bisnis saya bisa bangkrut. Ada yang kalau saya menghadiri pengajiannya Muhammad, di sana ada budak-budak, ada Bilal, ada Yasir, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, budak tukang sampah. Masa saya Raden Kanjeng Tumenggung Bendoro duduk bersila dengan budak, gengsi dong. Kalau saya ngaji di musolanya orang NU, musolanya baunya jengkol, tikarnya sobek, lampunya kiep-kiep, jedingnya kosong, ciduknya bolong, kayaknya yang ngajar sarungnya sebaja duduk, sandale lili, baju koko rong wulan durung ganti, minyak wanginya misik, Masya Allah, Masya Allah. Yang bikin orang batuk itu. Tasnya bukan Ecolak atau Delsi atau Samsonet. Tasnya itu apa? Di pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cilacap. Lalu masa saya ngaji di tempat seperti itu? Gengsi. Itu ada yang gengsi gitu. Saya kalau mendengarkan Quran isinya ancaman. Ini haram kalau dilanggar neraka. Begini haram kalau dilanggar dibakar. Waduh, mengerikan. Daripada mendengarkan pengajian isinya neraka-neraka gitu, lebih baik saya nggak ngaji. Gak usah. Wonten majelis sekaya kun, wonten. Yang seperti itu ada enggak? Gengsi.
Ada enggak? Nah, oleh karena itu banyak orang Arab yang tidak beriman dengan Quran, menolak Quran hanya karena gengsi. Tapi yang menerima Quran juga banyak. Ada seorang namanya Umar bin Khattab, setengah bulan meninggalkan kota Mekah. Pulang ke Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah. Adik saya apa-apaan masuk Islam, ikut Muhammad. Tempelengin. Datangi rumahnya, mau saya tempelengin. Sampai di pintu mendengar Fatimah adiknya sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha wahai Muhammad. Taha wahai Muhammad. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka. Tapi Quran sebagai peringatan bagi siapa orang yang mau diingatkan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman. Itu Umar mendengarkan bacaan itu ngelumpruk. Abang lumpruk apa? Lumpruk ya? Terduduk lemes. Yang tadi mau nempelengin terduduk. Buka pintu, masuk, merebut kertas yang sedang dibaca adiknya. Dia sendiri ikut baca, gemetar, keringat dingin. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Oh di sana, di Jihad, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah dengan para sahabatnya dalam rumah. Sahabatnya ketakutan karena Umar terkenal preman. Rasulullah membuka pintu dengan tenang. Umar masuk, merangkul Rasulullah dan menyatakan masuk gara-gara mendengarkan Al-Qur'an. Setelah masuk Islam, itu adalah salah satu doanya Nabi yang mustajab. Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Tapi ternyata hidayah turun kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Umar masuk Islam, beliau berkata begini. Wahai Rasulullah dan para sahabat, mulai besok kalau ngaji jangan sembunyi di Masjidil Haram. Sholat terang-terangan, jangan takut, ada saya. Harus begitu di pesantren Miftahul Huda juga. Harus ada yang jangan takut, ada saya. Ada nggak yang gitu? Punya orang kayak gitu kan di sini? Wah, nggak akan maju kalau gitu. Jangan takut, Nyai Bidayah, ada saya. Ada yang kayak gitu? Sayyidina Umar gitu. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya, kata Sayyidina Umar. Ayo berkata dengan saya kalau mau istrinya jadi janda, kalau mau anaknya jadi yatim. Mulai besok Rasulullah dan para sahabatnya terang-terangan sholat di masjid dan baca Quran di masjid. Harus ada seperti itu. TNI harus ada, harus kuat. Indonesia harus kuat, ada TNI. Itu harus ada seperti itu. Miftahul Huda harus ada orang kuat. NU harus ada orang kuat. Yang siap berkorban. Baru hebat itu. Paham betul? Nah, itu contoh orang masuk Islam karena mendengarkan Al-Qur'an. Ada lagi. Prabu Pamanah Rasa, Raja Siliwangi Pajajaran. Mendengar ada Kiai Syekh Kuro. Itu orang Cina itu. Kuro itu Syekh Kuro orang Cina. Namanya Hasanuddin, bukan orang Yaman, bukan. Orang Cina. Bukan Ba'alwi, bukan. Mendengar ada nama Syekh Kuro di Rengas Dengklok, Kerawang, betul-betul, enggak bohongan, memang orang Cina. Apa-apaan agama baru ini, saya bunuh. Berangkat dari Ciamis, dari Kawali, pusat kerajaan Pajajaran Kawali. Berangkat, rajanya sendiri berangkat, mau bunuh Syekh Kuro. Sampai di sana,
ada santrinya perempuan lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak. Dilihat anaknya kutilang, kuning tinggi langsing. Di Majenang carinya sulit tuh yang kayak gitu tuh. Kalau sebaliknya banyak hitam, gembrot, bulat, gak banyak itu. Kuning tinggi langsing. Namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, Bandar Kepala Pelabuhan Cirebon. Melihat anak cantik itu, Raja Pamanah rasa nggak kuat. Langsung ngelamar, untuk saya saja Pak Haji. Ya silakan, tapi kamu harus masuk Islam. Oke, masuk Islam. Baca syahadat. Ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbih. Ya udah saya cari berapa kontainer maunya. Nggak ada di sini, ada di sana di Arab. Udah saya terbang ke sana. Dia terbang, mau terbang, hong, macet. Sekali lagi, hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya juga dibaca. Nur dia belajar Bismillah, hong terbang. Itu ceritanya kayak gitu. Yang jelas, Prabu Siliwangi menikah dengan putri Subang Larang, masuk Islam. Tapi Islamnya nggak begitu tenanan. Islamnya Raja Siliwangi nggak begitu serius. Tapi punya anak nanti pejuang Islam. Yang nomor 1 Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang. Yang kemudian di Garut, Gunung Gadog. Yang mengislamkan daerah Sunda, Parahyangan. Nomor 2 Syekh Somadullah Ki Kuwu Cirebon. Yang sakti, bisa menghilang, bisa jadi besar kelihatannya, bisa paham bahasanya binatang. Hati-hati orang Cirebon. Itu namanya Ki Kuwu Cirebon. Yang ketiga perempuan, Walang Sungsang, Rara Santang. Rara Santang Syarifah Mudaim. Nanti dinikah oleh Habib dari India. Bukan dari, namanya Abdullah. Punya anak Sunan Gunung Jati. Syariatullah. Jadi Sunan Gunung Jati dari ibu cucunya Prabu Siliwangi. Kalau dari ayah min dzurriyyati ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya cantik itu. Coba kalau tadi yang baca Quran enggak cantik, enggak jadi masuk Islam tuh Siliwangi. Maka cantik itu penting. Penting buatan cantik tuh. Penting. Jangan kalau dengan Cina cantik-cantik masuk Majenang. Enggak cantik. Harus yang cantik. Penting sekali cantik itu. Dah. Setelah menyampaikan Al-Quran. Sebentar lagi. Al-Quran zaman Rasulullah tidak ditulis. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran lengkap. Nggak ada. Ada yang punya tulisan surat Yasin, ada yang punya tulisan surat Kahfi, ada yang punya tulisan surat Baqarah. Nggak ada yang 30 juz sahabat. Nggak ada. Tapi hafal semua. Buatan butuh tulisan. Kaya kulo apal kulhu, apal falak nas, ayat kursi kulo apal. Buatan butuh tulisan kulo. Gimana? Jenengan apal Fatihah butuh tulisan buatan? Buatan. Maka para sahabat tidak butuh tulisan Quran. Semua apal. Tapi setelah agama Islam berkembang di luar Jazirah Arabia, maka butuh Quran itu ditulis. Sayyidina Umar, Khalifah Umar membentuk tim penulis Quran, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi? Muawiyah, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali yang bisa nulis. Quran ditulis. Setelah ditulis dibagi kota-kota Kufah, Basrah, Damaskus, Baghdad, Kairo. Nah, ada tulisan Quran. Lama-lama membacanya tidak sama. Orang Kufah beda dengan orang Basrah. Orang Basrah beda dengan orang Baghdad bacanya. Maka ketika Sayyidina Utsman, Quran semua ditarik. Kumpulkan ke Madinah, tarik. Saya tarik, ditulis ulang. Ditulis ulang. Yang lain dibakar. Hanya satu yang sah. Yang lain dibakar.
Dari itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Mushaf Utsmani. Mushaf yang diresmikan oleh Khalifah Utsman. Bukan mushaf punya Mang Utsman yang dodol baso, bukan. Sayyidina Utsman. Tapi Quran waktu zaman Sayyidina Utsman yang ditulis itu belum sempurna tulisannya. Ba, ta, tha, nun, ya sama. Nggak ada titiknya. Bisa baca? Aku aja orang Jawa cuma panjenengan. Saya punya. Fotokopinya saya punya. Mushaf Utsman saya punya. Dan nggak ada titiknya. Saya aja nggak bisa baca. Maka lama-lama membutuhkan disempurnakan tulisan Quran. Ada seorang ulama berjasa besar. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Yang keras. Siapa namanya? Wad'un nuqat alal huruf. Menggagas titik. Ba titik siji ngisor. Ta titik dua dhuwur. Sa tiga di atas. Jim di tengah. Ha non titik. Ho di atas. Dan seterusnya. Itu yang bikin titik namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan orang Yaman. Tenan. Boten guyon boten. Dah mulai terang baca Quran. Tapi masih banyak yang salah. Maka ada seorang ulama tahun 175 Hijriah. Itu tadi Abul Aswad tahun 59 Hijriah. Tapi masih banyak orang baca Quran salah. Maka ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa namanya? Dari kota Farahid. Mana Farahid itu? Afghanistan. Kalau sekarang Afghanistan. Menggagas syakal. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Sarapannya, Masya Allah. Sarapannya ampas kelapa ya? Nasi goreng, nasi udah 2 hari yang basi itu. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Nanti cerdas otaknya. Oh, sarapannya ampas kelapa. Kelapa usi peres masih dimakan. Kasih mecin. Dedel otaknya itu Masya Allah. Udah orang apal-apal. Siapa namanya? Yang bikin harokat siapa? Dah, saya nggak akan saya ulangin, nggak saya ulangin. Apal silahkan, nggak apal ya wes. Mulai terang baca Quran, sudah titik, sudah harokat. Tapi orang Banyumas masih salah, orang Cilacap. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Nggih mboten. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, Allah. Al-Sunnah wal Jamaah. Itu artinya apa? Keluarnya suara salah. Makhraj. Makhraj artinya keluarnya suara. Maka ada seorang imam. Tahun 224. Udah 224 Hijriah. Rasul sudah wafat 200 tahun. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Membikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Siapa yang bikin? Nggak akan saya ulangin. Apa silahkan, nggak terserah. Kalau santri harus tahu, kalau santri. Baru ada ilmu tajwid. Baru di situ sempurnalah Al-Quran. Ada titik, ada harokat, ada metode atau teori cara membaca Quran namanya ilmu tajwid. Paham boten? Yang ngarang Abu Ubaid Qasim bin Salam bukan orang Yaman. Tenan ini tenan. Orang karena nggak suka bukan. Ya, Quran itu menarik. Kalau dari sisi mushafnya, misalkan ini mushaf nih. Hadis baru dicetak di Madinah, dicetak di Surabaya, di Jakarta, baru kan hadis. Tapi sebagai sifat kalamnya Allah qadim. Jadi Quran itu ya hadis, ya qadim. Paham betul Bu? Quran itu
Ya hadis baru, ya qadim, azali. Dari sisi mushaf tulisannya, dicetak tahun 2000, tahun 2010, kan baru. Di Madinah, di Surabaya, di Kudus misalkan percetakan Quran. Tapi Quran sebagai sifatul kalam, qadimah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran itu muhdatsah, baru, tapi qadimah sebagai sifatul qadim, sifatnya Allah yang maha qadim. Di dalam Quran ada mujizat luar biasa. Apa? Selalu ada bersama kita. Damat ladaina. Sampai kiamat. Mujizat Nabi Musa, tongkat, hebat. Tapi serono wis. Mujizat Nabi Ibrahim, dibakar orang mempan, hebat. Tapi sudah enggak ada kan? Tinggal ceritanya. Mujizat Nabi Nuh, hebat. Tapi sudah enggak, tinggal ceritanya, enggak ada bukti. Sudah enggak ada, enggak kelihatan. Tapi Quran sebagai mukjizah khalidah ila yaumil qiyamah. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin irja'at walam tadumi. Barang siapa baca Quran karena takut neraka, itu berarti panjenengan lagi baca Quran lagi atau sedang memadamkan api neraka. Setiap panjenengan baca Quran, neraka padam. Kau maksiat mana, dosa mana, neraka murub mana. Kau baca Quran lagi, syirik mana, nerakanya. Kau sesuk dosa mana, nerakanya murub mana. Baca Quran, padam lagi. Paham betul. Intatluha khifatan min harri nari ladha. Atfatana roladha min wardiha syabimi. Ka'annahal abm. Walhasil, kalau kamu takut pada neraka ladha, maka kamu baca Quran berarti sedang memadamkan api neraka ladha. Monggo kita rajin baca Al-Quran. Pun, niki singkat mawon. Nerinci 2 tahun ilmu qiraat. Tadi diperdalam asbabun nuzul. Dilihat dari ma'ani bayan badi', dibahas dari segi bahasa. 2 tahun niki kula ngomong. Dikira gampang apa? SAG aja nggak bisa ngomong kayak ini SAG. Nah, yang kedua, Rasulullah diperintah oleh Allah setelah menyampaikan Quran, wa yuzakkihim, membangun mentalnya bangsa Arab yang tadi seperti tadi itu. Dibangun mentalnya. Ini, semua manusia, saya juga, semua mempunyai hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada 2. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Kiai-kiai kalau ngaji jangan menjelekkan hawa nafsu. Hawa nafsu fadlun min Allah, anugerah dari Allah hawa nafsu itu. Kalau nggak punya nafsu nggak punya anak. Karena ada hawa nafsu maka punya anak. Bon. Hawa nafsu ghadabiyah apa? Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR, ketua, kepala, komandan, direktur, pimpinan, imam masjid, gak mau makmum. Namanya nafsu apa? Ghadabiyah. Pun, paham pun? Nah, tapi kalau niatnya baik, saya harus jadi bupati Cilacap. Kalau berhasil jalan-jalan sampai ke pelosok-pelosok, saya aspal. Irigasi pengairan sawah saya beresin. Yang melarat-melarat anaknya saya pondokkan. Kiai-kiai yang belum pernah umroh saya umrohkan. Musola-musola saya bangun semuanya. Saya mboten niat itu. Tujuannya apa? Tujuannya nggak ada lain. Ibtigha amardhatillah. Mencari doa Allah. Maka dengarkan nih. Hawa nafsu ghadabiyah ganti namanya. Namanya ganti. Apa? Himmah. Apa? Saya harus menang. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami
Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang dhu himam, yang himanya besar. Saya harus menang. Suatu ketika dinasehati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu deh. Jenengan belum, saya jenengan belum. Kalau dasati gitu jenengan harus berhenti. Berhenti dulu dakwahnya, mau dibunuh sampean tuh. Kira gimana? Langsung berhenti ya? Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten boten panjenengan? Jawab, orang belum jawab ya. Ngoten boten panjenengan? Jadi orang paling himmahnya besar Kanjeng Nabi. Nafsu ghadabiyah tapi tujuannya baik, menjadi himmah. Saya harus menang. Kiai Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Punya duit? Boten. Punya senjata? Enggak. Punya apa? Himmah. Bung Karno, Indonesia merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit? Punya nuklir? Enggak. Punya apa? Punya himmah. Pak Slamet, apa? Miftahul Huda harus besar. Jadi institut, entar lagi jadi universitas. Itu himmah namanya. Panjang harus himmahnya harus besar. Harus besar, harus menang, gak mau kalah. Siap? Jawab siap. Ayo muni bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Menang itu wajib. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah. Kamu harus di atas menang. Kalau kamu benar-benar orang beriman, menang perintah Allah, kalah dosa. Paham? Awas kalau memang kalah, awas. Harus menang. Paham betul? Namanya nafsu ghadabiyah. Nabi Muhammad shadiqul aqwali wal kalim, punya sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya. Sekali saja nggak pernah bohong Kanjeng Nabi ini, Bu. Ya Allah. Ada yang ngomong, orang Cirebon, yang nggak boleh bohong Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi satu sifat sidik penting banget. Ya Allah, ya Allah. Satu sifat sidik jujur penting banget. Hilang sidik, hilang minyak goreng. Hilang sidik, Setia Novanto korupsi 2,5 triliun. Di penjara sudah. Hilang sidik, Indosurya 72 triliun korupsinya. Hilang sidik, Kominfo 8 triliun. Hilang sidik, PT Timah sekarang lagi diproses 300 triliun. 1 triliun 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000. Lamun gue tuku kerupuk. Ya, sepiro kira-kira. Saya kalau ada orang korupsi pejabat 100 juta. Kalau merem. Ya pantes lah 100 juta. Tapi kalau triliunan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Was'auna fil ardi fasada, yang menghancurkan kehidupan, ayyuqattalu, bunuh, au salabu, salib, au tuqaddadu warjuluhum min khilaf, potong 2 tangan, au yunfal, buang ke laut. Setuju betul? Kalau korupsinya 50 juta, 100 juta, merugikan negara. Tapi kalau triliunan, membangkrutkan negara. Yas'auna fil ardi fasada. Ya Allah. Buat urusan negara, contoh keluarga mawon.
Suami tidak sidik, istri marah-marah. Istri tidak sidik, suami marah-marah. Gibotan. Kira-kira yang paling banyak tidak sidik, suami apa istri? Saya tanya yang sebelah sini, suami apa istri? Suami apa istri? Oh, berarti dua-duanya nggak ada yang sidik. Mari belajar sidik. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Orang Cirebon janji utang 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Ada nggak di Majeneng kayak gitu? Ada. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Quran tidak pernah memuji Nabi Muhammad, kamu ganteng. Enggak. Padahal Nabi Muhammad ganteng. Kamu hebat. Enggak. Padahal Nabi Muhammad hebat. Kamu sukses. Enggak. Padahal Nabi Muhammad sukses. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu sungguh orang berakhlak mulia. Ya Allah, Quran muji Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Dah, yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Yang keras apa? Saya harus kaya. Uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, kebun, perusahaan, toko banyak, sawah, satu lagi. Setuju? Para wali itu rata-rata istrinya 4. Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, istrinya banyak semua. Makanya agama Islam cepat tersebar. Karena turunannya para wali. Paham betul? Jadi kalau yang cepat menyebarkan agama Islam atau jiwa santri, kiai-kiai istrinya banyak. Supaya menyebarkan bibit unggul. Kalau bukan kiai nanti bajingan-bajingan istrinya banyak nanti. Ayo pengen buatan Majenang santri semuanya. Pengen buatan Majenang orang santri semua. Pengen buatan sholat semua, baca Quran semua. Kiai harus istrinya harus banyak. Menyebarkan bibit unggul. Saya harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran niki. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak-anak melarat. Saya mati, anak saya gak punya rumah, gak punya duit, gak punya sawah, gak punya harta. Jangan sampai, kata Quran. Kamu mati, anak kamu sejahtera, mewarisi harta dari kamu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ayo kita harus kaya. Kita mati, anak kita mewarisi rumah, harta, uang, sawah, kebun. Paham? Jadi sugih itu wajib, melarat dosa. Saya nggak bercanda, bukan guyon kok tenan. Sugih, melarat. Awas kalau saya sendiri masih melarat, awas. Siap sugih? Nah, bukan berarti saya mengendorkan sholat, tidak. Kalau biasanya jam 3 bangun, ya, itu tahajud lah. Bertahajud istighfar, sholawat, maca waqiah, tabarok, sajidah, yasin sampai subuh. Subuh sholat, baru subuh cari duit. Duhur istirahat, makan siang, sholat duhur, baru sholat cari duit. Sampai asar, sholat asar, baru asar cari duit. Sholat maghrib, baru maghrib istirahat, silaturahim, kumpul karo anak bojo, karo tangga, ngobrol-ngobrol. Sampai isya, baru isya istirahat tidur. Buatan kulo berarti ngomong sugih, meremehkan tahajud, tidak. Jam 3 tahajud, ayo bangun, baca sajdah, tabarok, yasin, waqiah ping 3, waqiah ping 3, selawat 1000, istighfar 1000, insyaallah gampang rezekinya. Siap? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun.
nikel, batu bara, emas, berlian, mangan, boksit, granit, biji besi, timah, biji tembaga, apalagi uranium. Indonesia itu ada semua tuh. Itu saya persediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Tapi ternyata saya lihat orang kaya 50 orang di Indonesia. Nomor 1 orang paling kaya Prayogo Pangestu, Cina. Duitnya 1,50 triliun. Nomor loro Budi Hartono yang punya rokok jarum, punya BCA. 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta, 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, anak Lim Swee Leong. Nomor 6 orang Islam, nomor 6 Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 orang Islam, Haji Rashid dari Kalimantan Tengah, nomor 39. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird, nomor 40. Saya cari orang 50, orang Majenang nggak ada. Nggak ada yang Solikin, Tajumadi, nggak ada. Dosa betul. Mau Sugi Cinoto, Panjalan Melarat, dosa enggak? Dosa. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum, pirang karung. Gak dihitung karungnya, gak dihitungin. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sayyidina Utsman. Sodako gandum diangkut 700 gerobak. Cikar, mbuh pirang karung. Karena sugih. Dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sultan Aulia, kulon besing beriko 2 bulan yang lalu. Saya baru dari Baghdad, ziarah Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abu Hanifah, Imam Ad-Daraqutni, Imam Al-Karhi, Sayyidina Sikti, Imam Junaid, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sahabat Salman Al-Farisi, Sahabat Hudzaifah bin Yaman, Imam Musa Al-Kazim, kalau baru 2 bulan kemarin. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, Irak. Suatu hari pergi ke Mesir. Ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i. Ziarah kubur, Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat masyarakat penduduk dusun Fustot, Kairo, sekitar kuburan Syafi'i, melarat-melarat. Orang podon di rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani, wali pak. Beli tanah 10 hektar diwakafkan. Sampai sekarang rusun ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Sugih ora. Loman boten. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni di Mekah itu yang wafat 2006, tahun 2006. Putra Mbah Mun semua mondoknya di situ. Waktu saya di sana santrinya 700 ditanggung. Mangan nginume, kebutuhannya, pakaiannya, kitabe, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Ya karena kaya, karena sugih. Muga-muga ono Kiai Majenang yang nanggung santrinya. Bukan amin, siap, amin. Kiai Wahab tahun 30 sampai tahun 40 lah muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh bapaknya siapa? Taufik Kamil bapaknya atau kakeknya lah dari Semarang berdiri NU. Pergi ke Banten Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid, berdiri NU. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, NU berdiri. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem Bamasum. Kudus, Raden Asnawi, Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, Kiai Faisal. Coba, tahun 30-an itu. Kayak ngapalah, kayak apa jalan, kayak apa kendaraan, gak ada itu. Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU tanpa proposal. Tanpa proposal. Duit sendiri itu Kiai Wahab. Makanya NU barokah ini. Di antaranya karena perjuangan Kiai Wahab yang ikhlas itu. Maka Kiai Wahab istrinya banyak.
Karena lama, kalau jalan-jalan lama. Gak kayak saya sekarang. Saya sekarang Pak pergi ke sini, nanti malam naik kereta udah nyampe Jakarta. Dulu gak bisa. Jakarta ke Cilacap pasti harus seminggu lah minimal. Kan ngoten nggih. Kayak habisnya banyak. Kira-kira lebih dari 30-an lah. Enggak apa-apa istri kok. Istri halal. Halalan toiban. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ini tenan. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, tinggi besar, gagah. Setelah dilihat mukanya bolong, gak ada dagingnya. Bolong mukanya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril? Itu siapa itu Jibril? Gagah gede dhuwur tapi bolong mukanya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenan. Yang rajin minta-minta. Masya Allah. Mulai besok nih. Apa? Pesantren Miftahul Huda tidak boleh bikin proposal. Siap? Mandiri. Gitu. Kiainya harus ganteng, gagah. Bajunya Christian Dior. Gaya Laros. Apalagi? Dior. 7 juta nih Bu. Jasa dari Waldorf Mill, England. 13 juta semeter. Sepatunya Hermes. 20 juta. Kacamatanya Cartier. 45 juta. Pulpen Montblanc. 10 juta. Minyak wanginya Louis Vuitton. 7 juta. Bulgari 5 juta. Jo Malone 4 juta. Jangan misit. Masya Allah. Supaya apa? Supaya gagah. Kiai harus gagah. Mobilnya Mercy. Jangan Luxio. Biar ketemu bupati, ketemu dandim, ketemu kapolres, dengak. Aja ningkul kiai. Siap? Dengak. Aja ningkul. Karena kaya. Ente bajunya apa? Ada bajunya paling harga 2 juta. Saya 7 juta. Gitu loh. Ente bupati kacamatanya piro paling 1,5 juta. Saya 45 juta Cartier. Gitu loh, Masya Allah. Paham boten? Jamnya Rolex. Rolex masih kurang mahal. Patek Philip 4 miliar itu harganya. Arloji itu. Ya nggak usah apa itulah. Rolex ada yang 500, ada yang murah juga ada 150, 200 lah. Gitu. Kiai harus kaya. Paham boten? Syekh Abil Hasan Asyadzili, Tariqat Syadziliyah. Wali yang punya Hizb Nasr. Tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal-mahal pakaiannya. Rumahnya villa, pembantunya 16. Yang supir dokar sendiri, tukang nyapu sendiri, nerima tamu sendiri, cuci pakaian sendiri. Syekh Abil Hasan Asyadzili ngungkuli pejabat lah, 16 pembantunya. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Baunya harum. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan waliullah, kok keren penampilannya. Lalu terus kiai yang lain kok kemproh. Oh, jawabnya ini. Baju saya ini yang keren ini bisa ngomong. Ngomongnya gini, ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai manusia masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Paham betul? Kiai Mahrus gagah, Kiai Bishim Mustafa gagah, Kiai Ali Maksum gagah. Siapa lagi? Kiai Ahmad Siddiq juga gagah. Kiai harus gagah, harus keren gitu loh. Siap keren. Awas kalau saya masih kumuh, awas. Sugih atau kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Kaya itu wajib. Melarat. Ya, itu namanya Rasulullah membangun mentalnya masyarakat Arab yang jahiliyah.
sahabat banyak yang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf itu kaya. Said Abu Bakar ya kaya lah, tapi masih lebih kaya Sa'ad bin Abi Waqqas, lebih kaya siapa? Abdurrahman bin Auf, yang paling kaya di zaman sahabat. Dah, bangun masjid karo duit, pesantren karo duit, hormati tamu karo duit, berobat karo duit, semuanya uang semuanya. Ngelakoni rukun Islam, lungo haji karo harus cari uang. Kalau enggak dosa. Pagi-pagi bangun, bar subuh wiridan, maca Quran atau wiridan, cari uang. Siap medan? NU juga harus pakai duit supaya jangan bikin proposal terus. Ya Allah. Oh, namanya himmah, dan kalau ini namanya azimah. Kalau kaya niatnya baik dan tujuannya baik, maka nafsu syahwatiyah menjadi azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil kamakarimu fatakburu fi aini sogiri sigaruha wa tasgaru fi ainil azimil azaimu. Kemuliaan harus diraih dengan azimah. Siapa jenengan punya azimah? Menteri Keuangan Prancis, wadon, lagi cilik ke angon wedus, turunan Maroko, asli Maroko aslinya, angon wedus wong melarat. Sekarang jadi Menteri Keuangan di Prancis. Itu himmah namanya itu, dan azimah. Mantan Perdana Menteri Belanda, Ruud Mark, 14 tahun, 2 periode jadi Perdana Menteri. Asalnya buruh pabrik, kerja di pabrik buruh. Tuh dengan himmah jadi Perdana Menteri 14 tahun. Ayo, anak-anak yang muda-muda ini, kalau tua saya sudah kelewat. Seperti saya udah kelewat. Yang muda-muda ini, harus himmahnya besar. Paham betul? Himmahnya harus besar. Ya nyun sewu Pak Jokowi lah. Pak Jokowi bukan siapa-siapa tadinya. Jadi presiden 2 kali. Ngoten kan? Bukan jenderal, bukan turunannya pahlawan nasional, ya bukan. Tapi jadi presiden. Itu himmah itu namanya. Monggo, santri-santri Miftahul Huda, himmahnya harus besar. Supaya pegang semuanya peranan, agama, ekonomi, masyarakat, politik. Siap betul? Ya. Oh. Kalau sudah seperti itu, yang langkah ketiga, Rasulullah wa yu'allimuhumul kitab. Baru diajari ilmu pengetahuan orang Arab yang jahiliyah tadi. Maka para ulama dulu berlomba-lomba menggagas ilmu pengetahuan. Ngarang, menggagas. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, saya takut, saya khawatir, saya cemas. Banyak hadis palsu, hadis bohong. Bisa nggak bikin ilmu menseleksi hadis? Siap. 1 minggu jadi. Namanya ilmu mustalahul hadis. Kalau memenuhi syarat sahih ada 4. Antara murid dan guru ketemu, mutasil. Gurunya thiqah, cerdas, nggak pernah lupa, bukan pelupa. Yang ketiga, gurunya tidak pernah nyuri sendal di masjid. Nggak pernah nyuri barang kecil lah. Yang keempat, adil, baru sahih. Syaratnya 4. Kurang 1, turun hasan. Kurang 2, do'if. Do'ifnya maktu, muqote, mauquf, mursal, mu'allal, mu'an'an. Itu yang mursal hadis. Silakan tanya ke gereja. Ada nggak metode menseleksi informasi? Nggak ada. Di Kristen nggak ada ilmu ini. Ini sahih, ini do'if. Tanya sama Romo atau pendeta. Nggak ada. Hanya Islam yang punya ilmu mustalah hadis. Paham boten? Teruskan ceritanya, teruskan. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i bukan Habib, bukan. Tapi turunan Syekh Abdul Muttalib. Lahir di kota Ghazah, Palestina. Yang lagi digempur Israel tuh. Bukan Yaman, bukan. Ghazah. Imam Syafi'i. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 di Kairo tadi. Umurnya hanya 54 tahun.
54 tahun. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi 45 tahun. Kulo 70 loro pada karo pas slamet. Ya Allah. Aduh, dosane tok sing akeh. 70, 72. Cucu sudah 10. Cucu yang paling tua lagi S2 di Australia. Cucu saya. Cucu itu bukan anak. Sudah tua, saya ini sudah tua. 72. Darat maning lah. Darat maning wis. Gantian, urip gantian. Orang gantian kebak dunia ini. Bumi ini gak kamot. Bon. Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur Transoksania atau Mawaro An-Nahr, Afghanistan dan sekitarnya lah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka suratnya. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya? Imam Syafi'i panggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Balas si gubernur. Imam Syafi'i dikte, ngendikan, imla. Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i suratnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan nama kitab Ar-Risalah. Surat. Balasi pertanyaan gubernur. Isinya gimana isinya? Ini singkat. Kalau rinci 2 tahun, 4 semester. Dikira gampang apa? Gubernur, kalau sampean pengen paham syariat Islam, pertama harus paham Quran. Ayat Quran tidak satu tipe, tapi macam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, gak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, gak usah ditafsirin. Yang kedua, mutasyabihah, remeng-remeng. Itu butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, wudunya batal. Apa senggolan itu? Menurut Imam Malik, kalau syahwat, kalau nggak syahwat nggak batal. Menurut Imam Ahmad, kalau saling merangkul, lamasa, musyarakah, saling memeluk, batal. Kalau enggak, kata Imam Hambali. Kata Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan, nggak sengaja, tidak syahwat, batal. Syafi'i itu. Kalau Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, tidak batal. Asal tidak yang satu. Ngerti yang satu? Itu Abu Hanifah. Namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Gak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik. Namanya mutlaqah dan muqayyadah. Ada ayat khusus, ayat umum, aqimus sholah. Harus sholat 5 waktu, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada ayat perintah khusus, wajib perang. Kalau lagi perang. Bukan di pengajian di bom, bukan. Kalau lagi perang, wajib perang. Ada ayat hakiki dan majazi. Yang majazi, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah enggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka, Allah enggak punya muka, zatnya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat baris, Allah datang, periksa barisan. Apa merah putih apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Tuhan, amru rabbik, perintahnya yang datang, bukan Tuhan yang datang. Ini kata ini harus usul fikih namanya. Pesantren mengaji ini harus dikaji di pesantren. Lihat, tanya pada gereja, ada enggak metode memahami teks Bible? Enggak ada. Baik Yahudi maupun Kristen, enggak ada ilmu usul fikih seperti usul fikih enggak ada, hanya di Islam. Itu Syafi'i yang menggagas. Dah, sudah paham Quran belum cukup, kata Syafi'i. Belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran perintah sholat, aqimus sholah 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Wonder betul di Quran. Jawab Pak, jawab. Ada nggak di Quran sholat itu 5 kali? Wonten.
Sing jabonten nggak pernah baca Quran yang jabonten. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Quran? Boten wonten. Hanya wajib sholat, aqimus sholat. Di hadis baru ada. Furidat alaikum khamsu maktubat. Wajib bagi kamu sholat 5 kali. Namanya az-zuhur, wal asr, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis, bukan Quran. Jadi kalau hanya Quran, kita tidak akan tahu berapa kali sholat. Dan namanya apa sholat kalau hanya Quran? Adanya di hadis. Hadis pun ada mutawatir. Yang nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Ada masyhur terkenal. Ada aziz baik bernilai. Ada ahad, hadis individual. Orang tahu nih orang kayak gini. Dikira gampang apa? Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Syafi'i, bukan kata saya. Belum cukup. Akal harus dipakai. Akal ulama, bukan akal wong. Bukan akal wong Cigaru, bukan. Cigaru ya. Akal ulama harus dipakai. Enggak cukup kalau hanya kitab Quran dan hadis, nas saja. Akal dipakai. Akal ada 2. Akal rame-rame namanya ijma'. Apa? Konsensus, kesepakatan. Ada qauli, ada sukuti. Ada ulama ngomong saya setuju. Ada yang diem berarti setuju. Sukuti namanya. Apa hasil produknya ijma' apa? Apa hasilnya? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram. An-niyah. Al-qiyamu liman istata'a. Rukun Islam 17. Niat. Takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu. Qiraatul fatihah. Moco fatihah. Ar-ruku. At-tuma'ninah. Al-i'tidal. Itu produk akalnya ulama dengan ijma'. Paham? Kalau nggak ada ijma' ulama, kita nggak tahu berapa rukun sholat. Kalau ada orang sholat bagus, kita tanya, Mas, sampean sholatnya bagus, belajar dari mana? Saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Kepres belambene. Bohong. Yang benar dari ayah saya, dari kiai saya. Kiainya, dari gurunya, dari syekhnya, mentok nang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari ayahnya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah SAW. Itu namanya ijma' namanya. Bon. Yang kedua, akal individual. Boten rame-rame boten. Namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Ada 9. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh yang burhani. Sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, halal apa haram? Ini Quran wonten? Sampeyan berani mengharamkan Quran wonten? Inna sabusa wonten? Hadis wonten? Enggak ada. Kok berani mengharamkan sampean? Ya Allah, berani-beraninya mengharamkan. Ayo, apa itu? Qiyas. Namanya qiyas burhani, qiyas fakta. Hadza muskir. Ini barang faktanya memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun. Setiapnya memabokkan itu khamr. Di Quran ada khamr haram. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr haram. Fa hadza haram, maka ini barang haram. Namanya qiyas burhani. Hadza muskirun, muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, qaul syarih, legal statement. Fa hadza haram, natijah sadiqah, positive conclusion. Alah paham ora ini? Yang kedua, qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Quran enggak melarang. Quran enggak melarang tuh. Yang dilarang Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, enggak usah bentak, enggak usah kasar-kasar, tempelengin aja udah enggak apa-apa. Quran enggak melarang. Nah, itu harus pakai kias. Namanya kias aulawi.
Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Mendekati zina haram. Zinanya? Jawab. Zinanya? Lebih-lebih. Mendekati saja haram. Zinanya? Fabil aula. Itu namanya kias aulawi. Nyata niki ilmu kiai nyata niki. Paham betul? Masih ada 7 lagi kalau kecil lagi. Ini baru 2 saya terangkan. Burhani dan aulawi. Masih ada 7 kias. Kalau kecil lagi nanti diundang lagi baru saya terangkan. Dah 2 saja itu. Aulawi dan burhani. Jadi kalau nggak pakai kias. Kita nggak bisa menghukumi apa-apa. Pun. Dengan. Nih kesimpulan nih. Dengan adanya ijma' dan kias. Akalnya ulama. Lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Ya ilmu fikih itu karena ada ijma dan qiyas. Sapinah yang kecil, Majmu' 24 jilid, Mahalli 40 jilid, itu produk ijma dan qiyas. Dan yang paling banyak qiyas, ijma sedikit. Paham boten? Kalau nggak ada metode ijma qiyas, nggak ada ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan qiyas. Kalau hanya Quran dan hadis saja, nggak ada ilmu fikih. Paham boten? Maka pesantren harus dikaji usulul fiqh. Wonten boten? Di Miftahul Huda dikaji boten? Boten jawab. Belum. Harus itu. Yang paling kecil Latif Risyarat. Karena Imam Haramain karangannya. Itu yang paling kecil. Yang lebih sulit lagi Ghayatul Wusul. Abu Zain Al-Ansari. Sulit lagi Jam'ul Jawami'. Kalau ngaji Ghayatul Wusul datang ke Mahrus Lirboyo. Ghayatul Wusul. Walhasil itulah akalnya para ulama, tinggalannya para ulama. Ilmu tajwid ulama, ilmu usul fiqh Imam Syafi'i, ilmu tajwid usul hadis Syawir Roma Hurmuzi, ilmu nahu Imam Sibaweh, ilmu balaghah Amr bin Ubaid, ilmu kalam Wasil bin Atha Imam Asy'ari. Ya Allah, akalnya ulama membangun peradaban Islam. Yang tadinya orang Arab jahiliyah buta huruf, setelah ada Islam menjadi agama yang membawa peradaban, agama yang membawa kemajuan. Paham boten? Nah, kalau sudah pinter berilmu, malah kata Imam Ghazali, ilmu ada 2, terpuji dan tercela. Teng Ihya wonten Ihya. Mahmudun wa mazmum. Yang tercela ilmu sihir sepiturutela. Yang terpuji ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yang tentang urusan tentang ibadah, rukun sholat, rukun wudu dan sebagainya lah. Masalah haid, masalah nifas, fardu ain. Yang fardu kifayah ada 2. Fardu kifayah bid-daruri, sekarang harus ada. Ada fardu kifayah bit-tarohi, kapan-kapan boleh. Yang harus ada sekarang ilmu tib wal hisab, kedokteran dan matematik. Ya Allah, Imam Ghazali itu. Jadi di Majenang kalau tidak ada dokter, dosa semua. Di Majenang kalau nggak ada ahli komputer, matematik, dosa semua. Paham boten? Coba. Imam Ghazali itu. Fardu kifayah bid-daruri sekarang. Ilmu tib wal hisab. Hisab itu matematik, komputer, internet, termasuk hisab semuanya itu namanya. Ya Allah, hebat. Agama Islam itu mendorong orang supaya berilmu pengetahuan. Jangan bodoh, jangan ketinggalan. Yang terakhir, Allah perintah Nabi Muhammad bukan hanya mental dan ilmu, hafal Quran, tapi juga wal hikmah. Apa hikmah itu? Nurun mubashir yakdifuhullah ala qalbi man yasha. Cahaya direct yang langsung minallah dari Allah ala qalbi man yasha kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Orang yang hatinya bersih akan dapat cahaya langsung dari Gusti Allah. Itu diakui oleh ilmu jiwa. Ilmu jiwa mengakui itu, Pak. Namanya intuisi, namanya kalau ilmu jiwa namanya. Direct, langsung from Allah, dari Tuhan. Pemimpin yang sukses,
Bukan hanya dengan akal memimpin itu, bukan hanya dengan logika, tapi dengan kecerdasan intuitif. Ilmu jiwa. Kebetulan anak saya nomor 3 doktor tentang ilmu jiwa. Keluaran Malaysia, internasional Universitas Islam Internasional Malaysia. Jadi ilmu jiwa pun mengatakan orang yang hatinya bersih bisa tahu, bisa dapat hikmah. Contoh Gus Dur, ya, jangan jauh-jauh Gus Dur aja lah contohnya. Sakit baru dioperasi. Di kamar rumah sakit ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, pengusaha, dan Cakrawardaya, Menteri apa? Koperasi zaman Pak Harto. Kita ngobrol pelan-pelan, Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, ini Gus Dur konslet, ini udah konslet. Siapa yang ngasih tahu Gus Dur betul? Siapa yang ngasih tahu? Jare siapa? Jare sopo Gus Dur ngomong aku jadi presiden. Direct minallah, langsung dari Gusti. Suatu hari jalan-jalan gerak badan. Jam 8 mampir Nggero Kulo. Minta minum air putih, roti tawar. AC saya buka, duduk, minum, tidur, ngorok. 20 menit, ada saksinya, Ulil namanya, santri saya. Bangun, Mengkokang Said nek wis umur sampeyan 56 jadi ketua umum PBNU. Ayo cari siapa yang ngomong. Dari mana Gus Dur tahu itu? Namanya wal hikmah. Wonten-wonten kiai sing ngoten teng Majenang. Wonten mboten? Pernah menghadiri seminar di Gedung Pustaka Nasional. Temanya mengenang jasa Jenderal TB Simatupang. Narasumbernya 4, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Muslim Gus Dur dan Pak Rudini. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya koran Kompas. Gus Dur duduk di bawah dulu, biar orang 3 dulu ngomong. Duduk di bawah dengan saya. Tidur, ngorok, kemeringet. Nyenyak, tidurnya nyenyak. Dah, terakhir dipersilahkan naik Gus Dur. Saya bangunkan. Saya kulesnya Gus, panjenengan Gus, naik ke atas. Omongane wong telu dikomentari kabeh. Ayo dari mana itu? Itu namanya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pengen Bu? Pengen. Pertama harus proses cleaning, taholli, bersihkan hati. 1, jangan takabur, sombong. 2, jangan hasud, iri. 3, jangan hikad, dendam. 4, jangan suudzon, buruk sangka. 5, jangan adawah, permusuhan sesama orang. 6, jangan baghdho, benci orang. Bisa? Itu baru proses cleaning, baru takhalli, membersihkan muhlikat, membersihkan ektas negatif. Kalau sudah bersih, baru diisi dengan munjiat, ektas positif. Apa? Proses dressing. Namanya tahalli namanya. Apa? Taubat, warok, selektif, hati-hati, zuhud, asketis, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, terus mu'anasah sampai ke ma'rifat. Sanggup? Alah, potongannya. Bukan berarti harus melarat, enggak, tidak. Orang sufi kaya tadi saya sebutkan, Abil Hasan Syadzili, Syekh Abdul Qadir Jalani. Orang sufi jadi pejabat, jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Sufi jadi khalifah. Orang sufi ulama, Abdul Qadir Jalani. Punya karangan tafsir, karangannya sampai 200-an lah. Tafsir, karangan Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Ghunyah, apalagi ya? Al-Futuhatul Ruhiyat, siapa namanya? Saya punya kitabnya. Alim, sufi alim. Ya Allah. Paham betul? Bukan berarti kalau sufi itu hanya tetapa, riyadhah, tapi enggak alim. Sholawatan. Andal sholawatan, konser. Alah ya Allah. Bukan muji Rasulullah, nembang. Padang wulan, padangnya koyo. Itu sholawatan. Itu sholawat itu. Bukan nembang Jawa itu. Paham mboten? Monggo, mari
Kiai harus hafal Barzanji. Kiai harus hafal. Tebak. Kalau kiai baca Barzanji, masih baca, ojo diamplopin. Pulang jangan diantar kon numpak ojek dewek. Kiai baca Barzanji harus hafal. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa rabi sufaha wal abid fasabbu bil siratim badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi dhaka al asabiyyah faqala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrahul karim. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kiai khutbah masih baca, jangan pakai lagi. Ya apa bedanya SAG kalau kiai alumni Lirboyo, Tegarrejo, Rembang, atau Lasem, keluaran Tebuireng kalau khutbahnya masih moco. Khutbah Jum'ah hafal, khutbah nikah hafal, manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani hafal, talqin hafal. Kenapa? Karena Barzanji, Tebak, manaqib punya siapa? Punya kita. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Muhammad dia suruh ngapal? Paham enggak? Kalau bukan kita yang melihara hafalan Barzanji, Tebak, Burdah, apa orang Wahabi suruh ngapal? Itu punya kita loh itu. Harus hafal. Kiai nggak hafal Barzanji, mundur dari Syuriah. Suatu ketika ada seorang ulama dari Iskandaria, namanya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Salam muridnya Syekh Abu Madyan Al-Ghawth. Syekh Muhammad Al-Busiri sakit stroke, ora iso bangun, ora iso tangi sebulan. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Belum. Kalau jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Gak bisa bangun, gak bisa jalan. Kata Syekh Al-Busiri. Saya punya nadar, minta izin. Ingin menggubah syair yang tujuan maksudnya muji-muji panjenengan. Ngalem-ngalem, jungjung panjenengan. Ya wis gawenan. Ya silahkan. Seminggu ngimpi ketemu mana? Sudah jadi Rasulullah. Coba kayak apa? Kata Rasulullah, ingin dengar saya. Dibaca. Selesai dibaca. Fatabassama Rasulullah SAW wa radhiya anhu. Rasul tersenyum, menerima, senang dipuji, menerima, bukan melarang, bukan. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'afa fauran, besoknya bisa jalan, sembuh. Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Oh enggak percaya. Pak, terserah, percaya silakan, enggak silakan. Mana itu syairnya? Apal mboten? Yo kata orang NU apal mboten? Amin tadzakuri jironim bidi salami. Mazata dam'an jaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkat. Mboten apal? Sing apal apa saya? Aku melo wis. Sing apal apa wis? Dangdutan ayo. Amin tadzakuri jiran bidi salam mazat tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Nangis terus sampai bercampur darah. Apakah karena engkau sedang kangen, rindu
pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Ataukah engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok, pasti lagi kangen seseorang kamu ini. Kamu kurus kering. Jawabnya, na'am sarat taifuman ahwafa arraqani. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar aku lagi kangen seseorang, lagi mabok cinta seseorang sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kucintai, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu tangisi? Siapa? Perempuan mana? Yang ku tangisi, yang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi wes ikutan ngapal? Da'a ilallahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairi munfasimi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang ku cinta, yang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang mengalami kesulitan menghadapi problem besar. Hanya Rasulullah yang bisa menolong. Percaya mboten? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya kulo, datang ke Rasulullah, istighfar di depannya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut memohonkan istighfar untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, Allah pasti mengampuni dosa kita. Panjenengan umroh, ziarah ke Madinah, istighfar di sebelahnya Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC, syaratnya Rasulullah ikut ACC, ikut setuju, mendukung, pasti Allah mengampuni dosa panjenengan. Itu Quran itu. Quran. Jadi Rasulullah itu punya hak prerogatif memohonkan ampun untuk siapa yang ia kehendaki. Kalau Rasul kerso bantu istighfar kulo pasti diampuni dosanya. Ini Quran niku. Percaya mboten? Itulah nabi kita, siapa namanya? Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullah itu jelas buatan. Leluhurnya panjenengan? Jawab ya, orang jawab ya. Leluhurnya Rasulullah jelas buatan. Leluhurnya panjenengan? Jelas? Ayo 10, sebut 10 ayo. Leluhur Rasulullah jelas. Hafidhul ilah
li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarakus sifah alam yusib umaruhu min adamin wa ila abihi wa Allah menjaga aba'ahu, leluhurnya Rasulullah. Dari Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Jadi yang saya sebut namanya tadi, sampai Nabi Adam, tidak ada yang berbuat zina. Orang baik-baik semuanya. Karena membawa amanah Nur Muhammad. Sejak Nabi Adam terus mengalir ke putra-putranya sampai Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri urarihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Saratun saro nurun nubuwah, nur Muhammad, nur kenabian mengalir dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muttalib. Badaro badru fi jabin, mukanya bersih. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab dari kejauhan kaget. Rumahnya Aminah, padang, ada apanya itu? Belum ada listrik kan? Ada apa? Abu Lahab. Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Pergi, gak lama kembali. Ya Ammi, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari wajahnya bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang rumahnya Aminah. Abu Lahab senang, gembira. Suwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak, bebas. Saya senang ponakan lahir namanya Muhammad. Abu Lahab itu saudara Syekh Abdullah tapi lain ibu. Bin Abdul Muttalib, Abu Lahab itu. Tapi lain ibu dengan Syekh Abdullah. Itu nanti di akhirat, Abu Lahab kafir, masuk jahim selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin ditas. Hari Senin Abu Lahab dikeluarkan dari neraka. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, jeblos neraka. Senin, diangkat. Selasa, jebloskan lagi. Selama-lamanya. Kayak gitu. Setiap Senin diangkat dari neraka. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, jebloskan neraka. Abu Lahab. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Abu Lahab dinas dalam surat tabbat yada Abu Lahab matab dinas masuk neraka pasti saslana narun data lahab. Tapi ata annahu fi yaumil itsnain, setiap hari Senin yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Majenang yang tiap malam Jumat baca barzanji, anaknya dilamar maca barzanji, panene dadi maca barzanji, dagangnya untung maca, omae dadi maca, anaknya lulus sekolah maca, bapaknya naik pangkat diangkat jadi wakil lurah atau sing jaga air apa sing jaga air. ya, maca berzanji, pokoknya syukuran maca barzanji. Apalagi orang Majenang yang rajin baca barzanji, pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sekali tok gembiranya dulu, dan kafir dia. Setiap Senin diangkat dari neraka. Apalagi orang Majenang yang biasa moco barzanji,
pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Barzanji, Deba harus kita baca terus-menerus setiap malam Jumat, terutama itu adalah thaqafah, hadarah, peradaban kita, budaya kita yang kita warisi dari leluhur, tidak boleh kita tinggalkan. Ngoten nggih? Anak-anak, anak lah ini, jenengan singgih, saya jamin, anak panjenengan, awas anak panjenengan, jangan sampai anti Barzanji. Nanti mondok ning Az-Zaitun, pulang anti Barzanji bakal. Hati-hati nggih. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Mudah-mudahan pesantren pembangunan Miftahul Huda ala barakatillah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alaikat wa minkal faraj wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an masyiatik fadlika amman siwaka ya wasi'al maghfirah. Inna nashku ilaka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ab'adin tahajjamunana am ila adamana umurana illam yakun bighadabun alaina fala nubali ghayra anna afiyataka ya'usu lana na'udzu binuri wajhika alladhi yashraqu lahu dhulumat wa sawla 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal 'udba hatta tardu wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil khufusi khatarat wala fil uyuni lahadat wala fil asyari waraqat wala fil asami harakat illa wa hiya ka'arifat wala musyahidat wa alayka dalat wa fi mulka mutahirat fabil qudrati allati sakharta biha ahla ardi samawat sakhir li ma'had pembangunan Miftahul Huda qulubal makhluqat sakhir ilaiha qulubal makhluqat sakhir lana قلوب المخلوقات وعطف قلوب العالمين بأسرها علينا والبشر قبولا بسلماها. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب أتمم لنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.